Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Miftah Puljana dengan NIM 20401117. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan BPOM. Yang pertama yaitu mengenai pengertian BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan BPOM merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau LPND, yaitu sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001, merupakan lembaga pemerintah pusat yang terbentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat dengan Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut, produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar secara cepat dan luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan, maka akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional, dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak, atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara aman dan cepat. Untuk itu, telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi utama dalam melaksanakan tugas dan pengawasan obat dan makanan, yakni menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama beredar. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketujuh, pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan obat dan makanan. Yang kedelapan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM. Yang kedelapan, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. Yang kesembilan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. Dan yang kesepuluh, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Selanjutnya yaitu mengenai tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sama halnya dengan lembaga atau instansi lainnya, BPOM ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan informasi, yang kedua menerima pengaduan,
Yang ketiga, mengolah dan meneruskan informasi. Yang keempat, memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya. BPOM ini juga telah menyediakan ULPK, yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen, yang mana tugasnya melayani pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan nafsa, serta bahan-bahan yang berbahaya. ULPK ini dikoordinatori oleh Sekretaris Utama BPOM. Melalui pelaksana tugas itu, BPOM dapat mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran di bidang obat dan makanan. Tindakan yang diambil dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai melakukan penyelidikan bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Namun, dalam pelaksanaannya, pelaksana tugas BPOM juga menemui hambatan dan menindak tegas terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Hambatan itu diantaranya adalah banyak kasus pelanggaran yang masih belum menempuh proses hukum di pengadilan. Bahkan BPOM telah menemukan bukti pelanggaran dan telah menyerahkan bukti pelanggaran pada kejaksaan dengan harapan akan segera dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut, tetapi pihak kejaksaan sepertinya ogah-ogahan untuk segera mengambil tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai wewenang BPOM. Yang pertama yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. Yang keempat, pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Diatur pula dalam Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Yang keempat, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan atau zat aditif tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan. Yang kelima, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Yang keenam, penetapan pedoman konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.